Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bapak yang soleh-soleha? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi ke materi bapak, yaitu pelajaran PJOK. Oh iya, sebelum kita masuki materi, bapak mau nanya gimana nih puasanya? Lancar aja kan? Ya, semoga lancar. Kita akan memasuki materi penanganan cedera pada luka. Jadi untuk menangani cedera, pernahkah kamu mengalami cedera? Ya, tentu kan pernah mengalami cedera. Tahukah kamu cara menangani cedera? Ada yang tahu cara menangani cedera? Setiap orang tentu tidak ingin mengalami cedera dan berusaha menghindarinya. Ya, karena kenapa sih kita harus cedera? Kalau bisa kita hindari. Namun kamu perlu mengetahui macam-macam cedera dan cara penanganan. Kita ini mempelajari tata cara penanganan cedera atau luka. Pengetahuan ini penting. Kenapa? Karena akan menguntungkan diri sendiri. Agar kamu dapat melakukan pertolongan pertama pada diri sendiri atau orang lain. Jika kamu mengalami cedera atau luka, pertolongan tersebut dapat meringankan si penderita meskipun sifatnya sementara. Ya, jadi untungnya mengenai cedera adalah pertolongan pertama. Apabila cedera terlalu berat, segera bawa ke rumah sakit atau ke dokter. Ya, seperti tabrakan atau kena parang atau gimana yang parah, harus cepat-cepat ditangani dokter atau bawa ke yang terdekat, bawa ke puskesmas. Selanjutnya, yang A, pengertian cedera dan luka. Cedera adalah kerusakan pada struktur atau fungsi tubuh. Jadi fungsi tubuh kita ini luka tidak berfungsi kalau sakit karena suatu paksaan atau tekanan fisik memaksa dari fisiknya. Luka adalah kerusakan pada jaringan kulit karena di awal itu adalah kulit, atau rongga tubuh lain karena faktor kecelakaan atau kimiawi. Kimiawi itu seperti kena minyak, kena ya macam-macam kimiawi lah. Seorang dapat mengalami cedera luka ketika sedang beraktivitas atau berolahraga. Jadi beraktivitas itu kayak naik motor, kayak jalan kaki, bahkan olahraga, itu bisa cedera. Oleh karena itu harus berhati-hati ya, karena cedera dapat mengakibatkan luka ringan, luka berat, cacat tubuh, bahkan kematian. Ya, luka ringan ketusuk paku, luka berat kejatuhan di motor, bahkan kematian. Kalau tabrakan parah itu bisa mati. Macam-macam cedera dan penanganannya. Nah, ini ada macam-macam cedera dan cara penanganannya. Ada 5 jenis cedera yang sering terjadi saat berolahraga, antara lain sebagai berikut. Jadi di sini disimpulkan ada 5. Sebenarnya banyak. Di buku sini hanya menyimpulkan 5. Keseleo adalah cedera yang disebabkan oleh perenggangan otot yang melebihi kapasitas normal. Jadi kalau melebihi kapasitas bisa mengalami cedera otot. Jadi olahraga disesuaikan dengan kemampuan tubuh. Yang kedua, otot tertarik atau kram. Jadi ototnya kram, jadi tertarik. Biasanya itu orang lari bisa terjadi cedera kram. Adalah cedera akibat otot berkontraksi terlalu keras. Kram sering terjadi pada otot betis bawah dan belakang lutut. Jadi betis itu sering terjadi kram. Yang ketiga, patah atau retak tulang. Nah, ini yang sering terjadi ini pada pesilat karena dia main fisik. Adalah kondisi saat hubungan atau kesatuan jaringan tulang terputus atau rentak. Kenapa? Karena dia main fisik. Jadi semua itu olahraga punya risiko. Yang keempat, cedera pada lutut. Nah, adalah cedera yang disebabkan karena benturan atau aktivitas yang berlebihan. Ya, lutut bahaya juga lutut.
Ini juga sering yang menggunakan seperti salah lompat di cedera lutut. Cedera pada kepala adalah cedera karena adanya benturan atau guncangan keras pada kepala yang dapat mengakibatkan pingsan hingga menggunakan fungsi normal. Nah, ini bahaya. Ini biasanya yang bagi penyenak senam lantai. Apabila terjadi cedera pada otot lunak seperti keseleo dan otot tertarik atau memar, dapat dilakukan pertolongan pertama sebelum dibawa ke dokter atau ke rumah sakit. Cara penanganannya yaitu dengan menggunakan metode RICE, adalah singkatan dari rest, istirahat, rest. Bapak tidak tahu bahasa Inggris ya, silakan dibaca bukunya. Nah, itu adalah 5 macam-macam cedera yang dan penanganannya ya. Silakan dipahami, silakan ditulis olahraga apa yang tadi Bapak sampaikan mengalami cedera. Itu saja Bapak Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.